Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Clara Novita Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital, izinkan saya Antonopi Irfani dengan NIM 15022213267 dan teman-teman saya dari kelompok 5 KM 45 MC04 untuk memaparkan hasil bedah skill literasi digital media Participatory Culture by Jenkins 2009 yang dimiliki oleh Rachel V-nya melalui portofolio atau konten-konten yang pernah dibuat oleh Rachel V-nya. Langsung saja kita bahas terkait dari skill yang pertama, yaitu skill play dan bermain. Ketika kita bermain atau mengakses platform media sosial, tentunya kemampuan kita akan berada di tingkatan yang standar atau masih basic. Namun seiring berjalannya waktu, ketika kita sering memainkan atau mengakses platform media sosial tersebut, tentunya kemampuan kita akan meningkat dan kita akan menjadi handal. Ketika kita memainkan sebuah platform, kita akan terbawa untuk lebih memahami budaya dan culture yang ada pada platform tersebut. Kita juga akan lebih memahami fitur yang terdapat pada culture tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan fitur tersebut dengan maksimal dan lebih efektif. Selain itu, bermain juga membawa kita menjelajahi lingkungan digital dan menginspirasi bentuk pembelajaran baru seiring bertambahnya usia. Melalui bermain, kita bisa mengatasi masalah dengan cara yang berbeda. Pada kesuksesan di akun Instagram Rachel V-nya, tentunya skill ini memiliki peranan yang penting. Dapat kita lihat bahwa Rachel V-nya telah memahami culture dan fitur Instagram dengan aktif melakukan interaksi dengan para pengikutnya melalui Q&A dan juga mengikuti tren-tren yang sedang happening, bahkan disukai warga Instagram. Sehingga para pengikutnya pun tidak merasa bosan dan merasa jenuh oleh konten-konten Rachel V-nya. Untuk skill kedua yaitu ada skill simulation atau simulasi. Skill simulasi ini membantu memperluas kapasitas kognitif kita, memungkinkan kita untuk mengatasi informasi yang kompleks dan membuat keputusan dengan cepat. Dengan banyak berlatih simulasi, kita juga menjadi lebih terampil dalam mengobservasi, bereksperimen, dan bahkan menciptakan inovasi dalam situasi yang berbeda. Ini membuktikan bahwa simulasi adalah alat yang penting untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang literasi digital. Rachel V-nya sering membuat konten TikTok ketika ia hendak membuat bekal untuk kedua anaknya, yaitu Sabiru dan Cafa. Dan saat ini terpantau sudah terdapat 82 part Rachel V-nya membuat hidangan untuk bekal anak-anaknya. Tentunya dari konten-konten menyiapkan bekal tersebut, Rachel V-nya mengalami banyak simulasi, di mana tentunya Cafa dan Sabiru ini memiliki selera yang berbeda. Seperti Cafa tuh lebih cenderung menyukai nasi dan telur, sedangkan Sabiru tidak terlalu menyukai nasi, dan Sabiru juga termasuk anak yang picky eater. Sehingga karena hal tersebut, Rachel V-nya harus melakukan simulasi dan membuat hidangan yang berbeda untuk Sabiru dan Capa. Apalagi seperti yang kita ketahui ya, anak-anak itu sedikit susah untuk makan, jadi kita harus membuat makanan itu menjadi menarik sehingga mereka lebih suka untuk memakannya. Dan Rachel V-nya ini selalu menghias dan membuat hidangan-hidangan bekal anak-anaknya itu dengan menarik sehingga anak-anaknya mau memakan bekal yang Rachel V-nya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giorgio Lasmanegara dengan NIM 15022213273. Pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu konten kreator yang bernama Rahel V-nya. Nah, saya akan membahas mengenai Rahel V-nya ini dalam segi performance. Nah, performance itu apa sih guys? Nah, performance itu adalah bagaimana cara kita menampilkan sesuatu yang berkaitan dalam bidang dan pengalaman yang kita kuasai. Seperti contohnya saat kita bermain game, atau saat kita berlomba, dalam berbagai hal yang dimana ini sangat berkaitan dengan bakat dan pengalaman kita. Nah, saya akan membahas Rahel V-nya ini dalam segi performance yang akan membahas dari segi penampilannya dia di dalam berbagai media sosial, terutama di YouTube.
Bisa dilihat pembawaan Rahel V-nya ini sangat ceria, menarik, dan juga kompeten terhadap bidang yang sedang ia lakukan. Contoh konten yang saya ambil adalah ketika Rahel V-nya pergi ke Jepang. Bisa dilihat di mana ia sangat antusias dalam menggunakan busana yang bertema Jepangan, yang dimana ia sangat mendukung sekali budaya Jepang dengan menggunakan pakaian-pakaian yang berkaitan dengan Jepang, seperti contohnya cosplay menjadi salah satu wanita tercantik di Jepang, dan juga berbagai busana yang terkenal di Jepang. Nah, performance dari Rahel V-nya ini sangat luas dan sangat menarik audiens, di mana pembawaan emosional dia sangat ceria, dan juga pembawaannya dia sangat bahagia, dan juga kompeten banget nih untuk mereview berbagai makanan-makanan, juga busana-busana yang ia perlukan untuk melakukan kegiatan yang ia lakukan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai appreciation dari Rahel V-nya. Nah, appreciation merupakan salah satu tema yang berkaitan dengan budaya, yang dimana bagaimana salah satu pihak memisahkan budaya itu sendiri dan menyatukan atau menggabungkan budaya itu kembali. Seperti contoh ada Wonderful Indonesia, yang dimana terdapat berbagai macam budaya atau lagu tradisional yang disambungkan kembali dalam satu video atau satu kegiatan. Nah, terkait dengan Rahel V-nya ini terkenal dengan modernisasinya yang sangat suka dengan budaya barat kebaratan atau budaya luar. Seperti contohnya makanan yang dia review, kegiatan yang dilakukan, juga tempat wisata yang ia datangkan. Itu semua terkait dengan budaya luar, dimana ia suka datang ke Jepang, makanan yang ia suka itu adalah budaya barat, sehingga publik ini menilai kalau misalkan Rahel V-nya ini jauh dari budaya tradisional. Tetapi dengan salah satu atau dalam salah satu kontennya, yaitu mengenai lamaran salah satu kerabatnya, yang dijadikan beberapa episode ini mengangkat salah satu budaya tradisional Indonesia, yaitu adalah budaya Padang, yang dimana lamaran ini di kontennya ini Rahel V-nya membahas mengenai busana yang digunakan oleh lamarannya, juga mengenai venue dan tempat dekorasi tempat mengenai budaya Padang. Nah, sehingga publik ini menilai Rahel V-nya ini turut serta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia. Nah, Rahel V-nya juga membuat konten ini dengan berbagai episode, sehingga publik ini dapat berkali-kali menonton, juga menunggu lanjutan-lanjutan dari video tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai performance dan appreciation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku bakal bahas skill multitasking. Sebelum aku masuk ke contoh kontennya, aku mau jelasin sedikit multitasking itu apa. Multitasking itu adalah ketika seseorang bisa melakukan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu gitu. Nah, aku mau ngambil salah satu contoh kontennya itu ada di video TikTok Rahel V-nya. Dia sering banget bikin video masak-masak bareng Abang Cafa sama Ade Biru ya, anak-anaknya. Di situ selain dia ngasih edukasi buat anak-anaknya cara masak tuh gimana, dia juga sekaligus ngasih edukasi buat penonton cara parenting yang baik tuh gimana, share resep makanan juga. Di situ Rahel V-nya udah melakukan lebih dari 2 kemampuannya dalam satu konten, makanya kenapa bisa disebut sebagai multitasking. Skill selanjutnya adalah distributed cognition, atau bisa dibilang skill ini tuh ketika seseorang bisa mengikuti isu-isu terkini, lalu dia bisa menganalisis, mencerna dengan baik, dan ikut mengemukakan suara di platform media sosialnya. Rahel V-nya sendiri pernah membuat konten sejenis itu di video TikToknya. Waktu itu ada salah satu kasus tentang kematian seorang anak yang sampai sekarang belum ditemukan titik terangnya. Pada saat itu banyak banget netizen yang memojokkan ibunya, yang bilang kalau misalkan ibunya itu bersalah, ibunya ikut terlibat dalam pembunuhan anaknya karena ibunya masih bisa cotokan dan segala macam, dan nangis, muka happy, ceria. Karena banyaknya isu simpang siur ini, Rahel V-nya akhirnya angkat suara, ikut mengemukakan pendapatnya tentang dia sebagai ibu dan juga sebagai public figure. Di situ Rahel V-nya nggak cuman mengemukakan pendapat opini pribadi yang tidak berdasar, tapi juga Rahel V-nya memberikan edukasi kepada penonton ketika ada kasus-kasus yang kita sendiri juga belum tahu tentang kebenarannya, belum ada bukti-bukti konkretnya atau segala macam apapun itu. Rahel V-nya tuh bilang ke netizennya untuk nggak nyudutin satu orang, apalagi itu ibunya, karena dia sebagai ibu memposisikan diri kalau itu tuh nggak baik buat kesehatan ibunya sendiri gitu. Jadi Rahel V-nya juga nggak cuman ikut angkat suara, tapi dia juga memberikan edukasi ke para netizennya. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Ananda Sarwahita dengan NIM 15022100346. Di sini saya akan membahas skill ketujuh, yaitu collective intelligence. Rahel V-nya aktif di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dari media sosial tersebut, Rahel juga mengikuti beberapa komunitas online seperti
Teman baik Rachel V-nya yang dikelola oleh dirinya sendiri dan Boon Life Entertainment. Di situ dia bekerja sama bersama Nagita Slavina, Caca Tengker, Gia, Tasya Farasya, dan masih banyak lagi artis lainnya. Dalam hal ini, Rachel V-nya sering membagikan informasi dan mengedukasi bagaimana cara parenting dia terhadap anak-anaknya dan mengedukasi bagaimana cara dia bekerja sebagai influencer. Dalam komunitas Boon Life ini juga, Rachel V-nya suka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari fans-fansnya serta mengedukasi fans-fansnya. Pertanyaan itu biasanya dilontarkan melalui komentar-komentar dari kontennya. Skill yang ke-8 itu ada judgment. Rachel V-nya menunjukkan kemampuannya untuk mengevaluasi informasi secara rinci. Hal itu menunjukkan bahwa Rachel V-nya telah memberikan judgment yang baik. Dalam instastory Rachel V-nya, seperti Q&A, dia akan membalas komentar dan membedah satu-satu pertanyaan dari para fansnya. Lalu, Rachel V-nya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan rinci agar para fansnya tidak kebingungan dengan hal yang mereka tanyakan di konten Q&A yang dibeli oleh Rachel V-nya. Dalam skill nomor 9 yaitu Transmedia Navigation, Rachel V-nya mampu menguasai sosial media dan mahir dalam membuat konten-konten sehingga mampu menaikkan engagement dalam TikTok maupun Instagram karena skill yang ia miliki dalam menguasai sosial media tersebut. Selanjutnya, pada skill nomor 10 yaitu networking, Rachel V-nya memiliki akun Instagram bernama Teman Baik Rachel V-nya yang di dalamnya terdapat kegiatan untuk berbagi makanan maupun minuman secara gratis. Dan juga ada food truck yang berkunjung ke desa-desa untuk berbagi ke masyarakat dari mulai anak-anak hingga dewasa. Selanjutnya, dari situ Rachel V-nya mampu membangun relasi yang lebih luas karena kegiatan tersebut banyak yang influencer turut serta dalam kegiatan tersebut dan juga lebih dikenal oleh banyak orang. Yang terakhir adalah negotiation. Dalam organisasi media, kemampuan menegosiasi mutu oleh perbedaan pandangan dan asumsi dari pengalaman pribadi para pengikutnya. Sebagai contoh, sebenarnya kasus hewan yang dipelihara oleh mantan suaminya Rachel yaitu Optim, dan di mana hewan yang dipelihara oleh mantan suaminya Rachel terlihat memiliki sakit dan tidak pernah dikasih makan dan dehidrasi. Pemicu untuk Rachel V-nya untuk membuat konten yang menyoroti bahwa mantan suaminya melepas tanggung jawab terhadap hewan-hewan tersebut. Reaksi audiens terhadap konten tersebut pun beragam, beberapa setuju sementara yang lain tidak, tergantung pada pengalaman dan perspektif masing-masing. Sekian pemaparan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.